pemimpin ke depan seperti Pak Ganjar Pranowo. Yang paling penting itu memang nyali itu nomor satu, berani itu nomor satu, berani dan punya nyali, dan saya lihat Pak Ganjar punya. Jangan lupa klik tombol subscribe di channel Sirait Media, tempatnya berita dan hiburan. Kemarin dalam Rakernas PDI Perjuangan, Presiden Jokowi sudah dengan tegas menunjukkan bahwa dirinya mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon penerusnya. Hal ini sudah saya prediksi sejak lama, karena politik itu selalu tentang karakter manusia. Dan karakter Pak Jokowi adalah dia tidak akan pernah mengkhianati Partai PDI Perjuangan yang sudah memberinya banyak peluang dan kesempatan sampai menjadi orang nomor satu di Republik ini. Meskipun kita semua sangat puas dengan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi dengan menaikkan level negeri ini ke tingkat yang lebih tinggi, tapi kita semua tahu kalau perjalanan kita menuju Indonesia Emas tahun 2045 nanti itu masih sangat-sangat panjang. Pak Jokowi nggak bisa sendirian mengawal negeri ini menjadi atau sampai ke negara maju. Dia harus menyerahkan tongkat estafet pembangunan ke penerusnya yang punya karakter dan visi yang sama dengannya. Pak Ganjar pun, kalau nanti dia menjadi presiden, gak mungkin juga akan bisa menyelesaikan semua masalah. Mungkin 3 atau 4 presiden lagi yang baru, tentu dengan visi yang sama, baru kita bisa menjadi negara maju seperti yang pernah diramalkan oleh Bank Dunia. Seperti yang Jokowi katakan, untuk menjadi presiden, orang itu harus berani dan punya nyali. Dan Jokowi sudah membuktikan itu. Si kerempeng yang selalu dituding pelanga-pelongo itu sudah membuktikan bahwa kita bisa duduk sejajar dengan pemimpin negara maju tanpa harus merasa minder. Freeport direbut, berantem masalah sawit dan nikel dengan negara Eropa, dan banyak lagi peristiwa yang nggak bisa disebutkan di sini. Itu menunjukkan bahwa Jokowi bisa sejajar dengan banyak pemimpin dunia. Dan saya yakin Presiden Jokowi juga belum selesai. Cuma sekarang mainannya sudah daripada Jokowi sendiri. Mereka sibuk bicara gestur Jokowi yang kelihatan tidak nyaman. Bahkan ada yang sampai bisa menerka kedalaman hati Jokowi bahwa dia sebenarnya nggak setuju Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Lucu-lucu ya bang netizen kita ini. Kalau pas COVID jadi pakar virus. Kalau pas politik jadi pakar gestur wajah. Penunjukan yang jelas dari Jokowi ke Ganjar Pranowo kemarin jelas mematikan langkah Prabowo Subianto yang selama ini selalu mengklaim bahwa dirinya adalah penerus Jokowi, yang direstui oleh Jokowi, bahkan terus menjual nama Jokowi sampai ke anak-anaknya untuk kepentingan pribadinya, supaya namanya naik dan mendapatkan suara. Nama Jokowi itu memang seksi, karena dia mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi dalam sejarah, sebesar 80%, yang mungkin sulit didapatkan oleh presiden-presiden selanjutnya.
Karena itulah nama Jokowi itu selalu diklaim, dijual, dimanipulasi oleh sebagian orang untuk kepentingan pribadi mereka. Penunjukan Jokowi ke Ganjar Pranowo juga mematikan langkah-langkah para brutus yang ada di dalam istana, yang selama ini selalu menjual nama Jokowi ke publik bahwa Jokowi ingin Pak Prabowo menjadi penggantinya. Para brutus-brutus di dalam istana ini takut kehilangan jabatan, atau malah sudah dapat tawaran. Kalau nanti Prabowo menang, mereka juga akan mendapatkan jabatan. Kenapa para brutus-brutus ini lebih dekat ke Prabowo daripada ke Ganjar? Karena selama ini mereka selalu berseberangan dengan PDI Perjuangan meski sama-sama mengawal Jokowi. Dan ketika Ganjar Pranowo diusung oleh PDI Perjuangan, para brutus ini sulit mendekat. Karena itulah mereka lebih dekat ke Prabowo dengan selalu meniupkan isu bahwa Jokowi condong ke Prabowo dan juga meniupkan isu bahwa hubungan Jokowi dan Bu Megawati itu retak dan pecah. Sekarang, perhatikan, para brutus itu bingung. Mereka selalu bilang, ikut petunjuk Jokowi, ikut komando Jokowi, tegak lurus dengan Jokowi. Dan ketika Jokowi akhirnya menunjuk ke Ganjar Pranowo dan bukan Prabowo, mereka juga yang komplain. Ini membuka topeng mereka bahwa sejak awal mereka memang mendukung Prabowo dan menjual nama Jokowi saja, bukan benar-benar ikut petunjuk Jokowi. Hina banget kan? Tapi biarlah, mungkin sebagai relawan, mereka itu sebenarnya punya kepentingan perut, jadi nggak rela-rela amat untuk berjuang. Seharusnya mereka yang dulu mendukung Jokowi langsung merapat ke Ganjar Pranowo dan gak terpengaruh propaganda yang merusakkan hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan yang dihembuskan oleh lawan. Tujuan kita itu bukan mendukung siapa calon presidennya, tetapi siapa yang bisa meneruskan tongkat estafet pembangunan di mana pondasinya itu sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Yang kita kawal adalah visinya, visi bahwa negara ini akan menjadi negara maju dan dihormati oleh negara luar. Kalau memang Ganjar Pranowo adalah penerusnya, ya kita kawal dirinya sampai nanti tugasnya selesai. Dan kita kawal lagi nanti penggantinya yang punya visi yang sama. Mengawal visi negeri ini sesungguhnya hal besar buat kita sebagai anak bangsa. Setidaknya, kalau nanti saatnya kita harus menghadap pencipta kita, sudah ada yang bisa kita bawa kepadanya sebagai bentuk perintah. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Stand dulu. Berapa jumlah kita? Jumlah kita satu, ya. Jadi jumlahnya satu. Sudah satu, ya. Tekadnya satu, niatnya satu, ya. Dua. Aku pesi. Masih ada nggak di luar? Ada yang... Keputusan PSI menyampaikan dukungan terhadap Ganjar itu dasarnya adalah rembuk rakyat. Jadi kami tanya, ini adalah mekanisme yang PSI miliki untuk bertanya kepada masyarakat siapakah yang ingin didukung. Nah, sampai saat ini kita belum ada perubahan terkait dengan hasil rembuk rakyat. Tetapi saya rasa di dalam keputusan tersebut yang tetap melandasi dari keputusan tersebut adalah kita ingin memastikan siapapun yang akan PSI dukung ke depan adalah orang yang akan satu visi, artinya ada keberlanjutan. Itu sih yang kita paling concern, Mbak. Jadi ini dalam rembuk rakyat adalah mekanisme yang PSI miliki untuk menjaring apa sih keinginan masyarakat dan belum ada perubahan. Dan setahu saya kalau dalam pembicaraan atau radarnya partai-partai yang tergabung dalam koalisi besar itu, nama-nama yang PSI usung juga sebenarnya ada di dalam situ. Jadi ini proses yang masih berlangsung, makanya tadi saya bilang kita nikmati saja prosesnya. Gitu.
Jangan lupa klik tombol subscribe di channel Sirait Media, tempatnya berita dan hiburan.